Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di MPLS hari ketiga. Ada yang tidak masuk? Siapa? Rizky. Kenapa Rizky? Rizky dan Akila kenapa? Ada yang tahu? Rizky sakit katanya ya. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, sebelum dimulai mari kita berdoa. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Are you ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, kita memasuki di masa-masa MPLS hari ketiga. Di hari sebelumnya kita sudah menentukan organisasi dari mulai ketua kelas, bendahara, wakil, keamanan dan kebersihan. Hari ini hari ketiga kita akan membahas mengenai fasilitas yang ada di sekolah kita. Ada yang tahu fasilitas itu apa? Fasilitas itu apa? Fasilitas segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita gunakan, yang kita tempati, yang berkaitan dengan ya keterlibatan atau berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita gunakan di dalam sekolah, gitu ya. Salah satunya apa? Kamar mandi, ruang kelas. Kamar mandi fasilitas yang bersih, kamar mandi yang bersih, yang nyaman termasuk fasilitas. Ruang kelas, ya fasilitas juga. Kenapa? Karena ya kita bisa belajar dalam kelas ini dan bersyukur kelas kita itu nyaman atau tidak. Termasuk nyaman ya, karena ada beberapa sekolah yang ruang kelasnya itu yang mau roboh, mau hancur, bahkan atapnya itu masih dari ya udah lapuk gitulah. Kita bersyukur di sekolah ini fasilitas ruang kelas kita itu nyaman. Kalian kedua itu apa lagi? Apa? Papan interaktif, ya apalagi? Lapangan, ya banyak ya. Alhamdulillah sekolah kita itu fasilitasnya itu bisa disebut komplit lah ya. Lapangan ada, toilet ada, ruang kelas nyaman, musola ada, perpustakaan ada walaupun jarang ke perpustakaan ya. Apalagi guru-guru termasuk fasilitas tidak? Iya, guru termasuk fasilitas. Kalau bukan, ya kalian mau belajar dengan siapa? Bahkan di sini guru-gurunya udah kompeten ya. Tadi yang disampaikan apalagi fasilitasnya ya, termasuk ini nih. Apa namanya? PID. Ada yang tahu PID itu apa? Singkat anak kepanjangannya? Papan interaktif, D-nya digital ya. PID, papan interaktif digital. Ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya, supaya apa? Supaya pembelajaran di sekolah-sekolah itu bisa berinteraksi dengan aktif, berinovasi, jadi tidak monoton hanya di papan tulis saja. Nah, berarti pemerintah menginginkan apa? Menginginkan pembelajaran yang ada di sekolah itu meningkat. Ya, kompetisinya meningkat. Jadi tidak hanya berfokus pada papan tulis saja dan buku. Nah, makanya pemerintah menyediakan fasilitas baru yaitu PID. Papan interaktif digital, dan ini sifatnya itu sama kayak HP, kayak Android ya, sama kayak Android. Jadi kalau misalkan mau mengaktifkan internet ya kayak gini, hotspot ada, Google ada. Jadi ini papan interaktif digital untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran, bukan untuk karaokean,
bukan untuk apa? Main game dan sebagainya. Main game boleh, tapi dengan catatan harus disertakan dengan pembelajaran. Nah, makanya di sini pemerintah itu menyampaikan boleh pakai papan interaktif untuk main game, tapi harus disertakan dengan pembelajaran. Berarti belajar bermain, belajar dengan bermain. Nah, itu kayak gitu ya. Ada apa aja sih fitur-fiturnya? Di sini banyak. Ada teman belajar, ada bola ini berkaitan dengan pejokan nih, olahraga, bahkan ada berbagi layar. Apa itu berbagi layar? Berbagi layar itu berkaitan dengan dari layar ini bisa sampai ke HP ataupun ke PC atau laptop. Salah satu contohnya nih, di laptop ini bisa dibagikan ke layar di depan. Oke, nah ini dari laptop nih, berbagi layar. Seru gak kira-kira? Kalau misalkan belajar pakai PID seru gak? Seru ya. Oke, kita coba satu aplikasi yang ada di PID, papan interaktif note, dengan menggunakan pembelajaran. Di sini ada Majas. Pernah belajar Majas? Pernah ya? Kelas berapa Majas? Kelas 5. Pembelajaran Majas di kelas 5 ada apa aja di kelas 5 Majasnya? Metafora, personifikasi, hiperbola. Metafora itu apa? Kalimat yang ungkapan atau perbandingan ya, ungkapan perbandingan. Contohnya apa tadi? Kembang desa. Arti kembang desa itu apa? Perempuan paling cantik di desa tersebut, itu kembang desa. Ada lagi? Banting tulang. Banting tulang itu apa? Ada kerja keras. Ada lagi? Tangan panjang, panjang tangan. Apa artinya? Orang yang suka mencuri. Itu metafora. Ada lagi yang kedua apa? Personifikasi. Apa personifikasi? Personifikasi kalimat atau ungkapan apa? Benda mati seolah-olah seperti benda hidup atau seperti manusia. Contohnya misalkan pohon kelapa itu melambai-lambai ke arahku. Nah, melambai-lambai itu berkaitan dengan ya lambaian tangan kalau manusia mah gitu ya. Melambai-lambai. Ada lagi contoh lain? Angin malam berbisik kepadaku. Angin malam berbisik. Berbisik itu maksudnya apa? Angin malam berarti mendengarkan suara angin. Berbisik itu biasanya disampaikan oleh orang. Nah, itu contoh personifikasi. Yang terakhir, hiperbola. Apa itu hiperbola? Kalimat yang berlebih-lebihan. Contohnya, banyak gedung pencakar langit di Jakarta. Pencakar langit, apa mencakar langit nih? Berarti apa? Banyak gedung-gedung di atas, banyak gedung-gedung tinggi di Jakarta. Jakarta banyak gedung tinggi kan? Nah, disampaikan pencakar langit, bos. Bebek ya. Bangunan bisa nyakar langit. Nah, itu berlebihan ya. Suaranya menggelegar. Nah, itu berlebihan. Oke, ada yang mau tanya? Oke, kita ini ya, apa namanya? Kita bermain game menggunakan Majas. Dari mulai yang mana ya? Dari mulai ini siapa nama empuk? Jam maju ke depan jam. Kita bermain Majas jam. Pilih salah satu nomor jam. Nanti kamu jawab. Waktunya 30 detik ya. Gak mesti nomor 1, nomor berapa aja bebas. Nah, kalimatnya, ia adalah harimau lapangan. Harimau lapangan termasuk Majas apa? Ya, salah. Ya, harusnya apa? Personifikasi. Lanjut. Ya, sampingnya. Nomor berapa aja boleh. Nah, ini harusnya kalau salah waktunya berjalan terus ya. Belum. Mulai lagi.
Mulai. Bebas nomor berapa aja ya. Diusahakan jangan salah, kalau salah nanti permainannya selesai. Kalimat hiperbola adalah, nah kalimat hiperbola itu apa? Cari kalimat yang hiperbola yang berlebihan. Ya salah. Ya lanjut. Majas yang sangat berlebihan disebut hiperbola. Nah kalau benar waktunya kembali lagi ke 30 detik, kalau salah waktunya terus berjalan. Suaranya menggelegar hingga bumi berguncang. Hiperbola. Bagus. Lanjut. Kata berbisik pada kalimat angin berbisik lembut menunjukkan majas. Ayo, berbisik lembut. Berbisik itu seperti apa ya? Ya, ayo langsung. Sebelum habis waktu 13 detik. Buru. Kalau benar nanti balik lagi ke ini. Ombak menari-nari. Menari-nari itu seperti manusia menari ya, harusnya personifikasi. Lanjut. Nah, mulai lagi. Mulai. Lihat kata kuncinya, jangan buru-buru, nggak apa-apa, santai aja. Semangatnya membara seperti api, berarti semangatnya membara seperti api. Ya, semangatnya sangat tinggi. Ya, bagus. Lanjut. Nanti yang salah balik lagi ke depan nanti. Kalimat hiperbola adalah kucing tidur. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Ayo buru 20 detik waktunya. Nomor berapa aja? Kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Ya, angin berbisik di telingaku. Betul, berbisik itu mulut biasanya ya, berbisik itu mulut. Siap, selanjutnya siap. Biar misalkan ini api melahap rumah itu. Ya, melahap itu berkaitan dengan makan ya, itu pekerjaan manusia. Melahap api. Lanjut. Kata berbisik pada kalimat angin berbisik lembut menunjukkan majas. Yang tadi berbisik itu kan berbicara. Ayo lanjut. 18 detik waktunya. Atau enggak yang salah tadi boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sampai aja hiperbola. Ya betul, tangisku membanjiri rumah. Lanjut. Gak apa-apa. Hujan mengetuk jendela. Ya, personil mengetuk ya, kata kuncinya mengetuk. Mengetuk itu pekerjaan manusia. Lanjut. Daun-daun melambai menyambut pagi. Melambai-lambai ya. Lanjut. Melambai-lambai, lanjut. Lanjut lihat 17 detik lagi ya. Kalimat aku menunggumu 1000 tahun termasuk majas 1000 tahun. Menunggu 1000 tahun. Iya betul. Ya berlebihan ya. Umurnya aja nggak nyampe 1000 tahun ya. Lanjut. Pelan-pelan. Anak itu adalah permata hati dunia. Permata hati. Permata hati. Iya, metafora tuh. Lanjut. Ini berapa nih udah keulang? Ciri utama majas hiperbola adalah iya, melebih-lebihkan kenyataan. Betul, lanjut. Ya, siap-siap nanti sampingnya ya. Jadi kalau salah kita langsung dibenarkan, diperbaiki. Kalimat yang menggunakan majas hiperbola adalah yang berlebihan, berarti mana yang berlebihan? Ya, mengalir seperti sungai, air mata mengalir di sungai keras ya. Bapak, ayo.
Kakek adalah ensiklopedia berjalan. Ensiklopedia itu berkaitan dengan buku pengetahuan. Nah, berarti apa tuh? Ya, ensiklopedia itu kan buku berjalan. Berarti seperti apa? Lanjut. Guru, perbaiki ya 10 detik. Ia adalah harimau lapangan. Harimau lapangan itu tadi apa? Ya, masalah. Berarti ngulang lagi dari awal nih, habis nih, balik lagi kan ini. Ayo lanjut. Ya, nggak apa-apa. Dicek ya jawabannya dicek. Mulai lagi. Ngulang dari awal karena kan tadi waktunya 30 detik doang. Makanya nanti saya bilang kalau salah langsung ke depan. Anak itu adalah permata hati ibunya. Permata hati itu apa? Ya, permata hati metafora ya. Lanjut. Ya, 15 detik. Semangatnya membara seperti api. Ya, semangatnya sangat tinggi. Lanjut. Aman berarti 30 detik lagi. Suara penyanyi itu memecahkan langit. Iya, hiperbola. Lanjut. Yang pojok. Ayo siapa dulu aja boleh, siap bro. Yuna kamu udah siap di sini. Ya, pilih. Kalimat ombak menari di tepi pantai, menari. Ya, personifikasi, betul. Hujan mengetuk jendela, mengetuk. Ya, mengetuk itu kan metafora ya harusnya. Ya, lanjut, bro. 20 detik, biar gak ulang. Anak itu adalah permata hati ibunya. Permata hati, balik lagi. Lanjut. Ya, 11, 10, 9. Habis. Ya, lanjut. Ulang lagi. Ya, mulai lagi. Ya, mana aja boleh. Ingat jawabannya itu ya. Jangan buru-buru. Kalimat yang menggunakan majas hiperbola adalah berlebihan. Hiperbola itu berlebihan. Ya, salah. Ya, lanjut. Kelihatan semua. Lanjut. Rina adalah bunga desa. Bunga desa itu apa? Metafora ya. Oke ya, lanjut. Mulai lagi dari sini, guru. Ya, mulai sampai selesai semua kalau betul ya. Mulai lagi. Ya, boleh kasih tahu temennya dari belakang, boleh kasih tahu temennya dari belakang. Kalimat metafora adalah iya, kelinci kecil di rumah. Lanjut. Kakek adalah ensiklopedia berjalan. Tadi yang mana tuh? Ayo, kasih tahu temennya yang depan. Buku bisa berjalan nggak? Yang berjalan itu seperti apa? Ya, lanjut. Ciri utama majas hiperbola adalah melebih-lebihkan kenyataan. Ya, lanjut. Majas yang sangat berlebihan disebut hiperbola, betul. Lanjut ya bro, siap-siap. Majas memberi sifat manusia pada benda disebut. Ya, bantu sama temennya ya, biar selesai semua. Ya, semangatnya sangat tinggi. Lanjut. Api melahap rumah itu. Iya, melahap ya. Lanjut.
Ia adalah harimau lapangan. Tadi harimau lapangan apa? Duduk, supaya nggak habis waktunya. Suaranya menggelegar hingga bumi berguncang. Kasih tahu dari belakang, bro. Aku menunggu sampai rambutku memutih. Nggak ada sini. Ya, boleh lagi. Ya, nggak apa-apa, lanjut, bro. Lagi. Mulai lagi. Mulai. Bantu temennya. Jangan yang di depan, jangan buru-buru. Anak itu adalah permata hati ibunya. Daun-daun melambai menyambut pagi. Iya, ya. Baru dua. Iya, betul. Ya, lanjut. Nanti. Dilihat lagi. Ya, cerita Majas Metafora adalah ya, lanjut. Lagi video. Ya, lanjut. Bantu temennya. Membandingkan secara langsung. Kakek adalah ensiklopedia berjalan. Lanjut. Kalimat aku menunggumu 1000 tahun, termasuk Majas 1000 tahun. Ayo. Majas yang membandingkan secara langsung. Iya, metafora. Ya, lanjut. Baru berapa nih? Ya, lanjut. Majas yang memberikan sifat manusia. Iya, personifikasi. Ya, lanjut. Siapa? Ya. Pilih yang mana aja. Kalimat hiperbola adalah bukan. Ya, tangis tuh dan banjir. Ya, lanjut. Jangan ngasih tahu yang salah tuh, nanti ulang lah. Ya, matahari tersenyum cerah. Lanjut ya. Harus langsung siap, jangan ulangi. Ya, lanjut. Kata berbisik pada kalimat angin berbisik. Ya, betul. Oke, lanjut. Suara penyanyi itu memecahkan langit.
Utama Majelis Metafora. Iya, lanjut. Siap-siap jam, mulaikan dari kamu lagi ntar. Suaranya menggelegar hingga bumi berguncang. Iya, hiperbola, mulai jam. Ya, selesaikan. Ya, yang ada angkanya pokoknya. Hiperbola, lanjut. Larinya secepat kilat hingga tak terlihat. Iya, hiperbola, betul, lanjut. Ayah adalah tulang punggung keluarga termasuk Majas. Iya, metafora, betul, lanjut. Kalimat metafora adalah, yuk. Apa kan itu? Iya, betul, lanjut. Berapa lagi tuh? 3, 5, 7, 15 lagi. Melahap. Iya, melahap ya. Iya, hiperbola. Ya, lanjut. Ciri utama majelis personifikasi adalah iya, sifat manusia, bukan berlebihan ya. Lanjut. Ya, dikit lagi. Kalimat personifikasi adalah, personifikasi berkaitan ya. Kalimat yang menggunakan majas personifikasi adalah iya, berbisik. Ya, lanjut. Aman ya. Loh, masih ada. Bintang-bintang tersenyum di langit. Bintang tersenyum. Iya. Oke, lanjut. Kalimat personifikasi adalah ya, bernyanyi seperti manusia. Ya, lanjut. Ya, ciri utama majas hiperbola adalah ya, melebih-lebihkan. Lanjut. Ya, 5 lagi. Hujan mengetuk. Kegiatan siapa? Ya, betul. Lanjut. Ya, lanjut. Kalimat ombak menari seperti siapa menari? Ya, lanjut. Kalimat yang menggunakan majas metafora. Ya, bintang kelas, ya, bintang restoran. Ya, lanjut. Rina adalah bunga desa. Ya, itu salah ya. Yang lanjut. Satu lagi. Dia adalah tangan kanan kepala sekolah, tangan kanan. Iya. Oke, udah selesai. 32. Oke. Nah, itu seru gak belajar pakai game kayak gini? Seru ya. Nah, ini salah satu tujuan pemerintah memberikan layar PID ya, menggunakan PID. Belajar menjadi lebih seru. Oke, ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, mungkin materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat ke depannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.